dia jurusan hukum di Universitas Indonesia. Pantas saja dia berani melawan preman. Indah Apriati yang benar-benar berani melawan seorang preman setengah baya. Ternyata disinyalir preman itu pernah memborong jalan dan jalannya dikunjungi oleh Pak Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Dilihat ternyata jalannya hancur. Siapa yang membuat jalan ini? Ternyata preman yang sekarang demo mengatasnamakan rakyat Ciasem Baru. Nah, untuk bisa melawan seperti itu harus memiliki alasan. Alasan yang pertama, Indah Aprianti ini dia punya ilmu karena kuliahnya di Universitas Indonesia jurusan hukum. Dia paham betul ketika seorang preman mengatasnamakan masyarakat tidak mau membuat jalan seperti itu, ada alasan karena Indah Aprianti ini membuat program Sapa Warga. Siaran langsung, bisa lewat Zoom, lewat apa saja, telekonferensi. Kalau ada orang yang mengatakan atas nama warga di sini menolak pembuatan jalan, kenapa di dalam Sapa Warga tidak ada suara seperti itu? Ini salah satu yang perlu dicontoh juga oleh pemerintah, kelurahan, atau kepala desa yang lain, kecamatan, atau bupati, semua pemerintah di Indonesia, program Sapa Warga ataupun pengelola sekolah harusnya memiliki media tandingan. Seperti halnya sekarang ini di dunia pendidikan ada media faktanya.id. Di dalamnya bisa memasukkan video-video realita di lapangan atau bisa juga dalam bentuk tulisan. Seperti yang dilakukan oleh Indah Aprianti. Dia publikasikan lewat TikTok. Ketika preman itu mengatasnamakan rakyat bahwa warga di sini tidak mau membuat jalan seperti ini karena lebarnya 3 meter, asalnya menolak. Tetapi setelah dikonfirmasi oleh wartawan-wartawan yang belakangan ini, bukan menolak, tetapi ukurannya bukan 3 meter lebarnya, tetapi 3,5 meter. Apa jawab Bu Indah Aprianti yang sarjana hukum lulusan Universitas Indonesia itu? Dia katakan, kiri kanan jalan ketika masuk perumahan itu sudah dibangun rumah. Kalau 3,5 meter tidak mungkin anggarannya. Yang ada sekarang adalah ukuran 3 meter. Jadi kalau mau pelebaran tentu saja urusan belakangan, yang sekarang ada sesuai dengan anggaran. Itu di dalam Sapa Warga dan di dalam pertanggungjawaban di dalam media yang dia miliki. Ini barangkali sebagai pembelajaran bagi generasi muda atau generasi milenial yang akan jadi pengelola pemerintahan. Jangan takut dengan orang-orang arogan. Apalagi arogansinya tradisional seperti itu. Mentang-mentang badannya besar, mentang-mentang dia pemberani zaman dahulu. Kan yang namanya orang sudah sepuh seperti itu hanya tinggal emosinya saja. Realitanya dia tidak akan mampu atau tidak akan berdaya. Apalagi melawan anak muda seperti Indah Aprianti yang memiliki dasar-dasar pertanggungjawabkan logika, pertanggungjawaban administrasi dan bukti fisik didukung oleh warga. Ketika dia mengatakan warga di sini, warga yang mana? Kumpulkan, silahkan. Apa jawaban dia? Warga-warga situ yang mencari, katanya. Itulah salah satu contoh alasan yang mengada-ada. Dan Indah Pak Aprianti itu ketika preman itu menghindar karena kalah dalam omongan, sudah tidak mampu melawan Indah Aprianti ini, dia kejar dan langsung diliput, tayangkan di dalam media yang dia miliki. Itulah barangkali sebagai
contoh untuk semua pemerintahan generasi muda terutama yang baru memangku jabatan, jangan takut. Yang perlu dikhawatirkan itu ketika datang baik-baik, penuh senyum, minta data, kemudian tidak diladeni. Ini yang berbahaya. Ketika mereka itu melaporkan dengan data-data akurat, ternyata ada pelanggaran. Itu yang ditakutkan. Tetapi ketika preman seperti tadi, petantang, petenteng, dengan emosi yang meledak-ledak, hadapi. Apalagi warga sekitar sangat mendukung, seperti contoh di dalam video berikut ini, warga yang melawan. Tapi yang namanya juga preman ya memang seperti itu di mana-mana. Sekarang ini banyak, bukan cuma di Subang, karena ini adalah di Ciasem Baru, Subang. Saya kebetulan orang Subang, ya. Banyak di beberapa tempat itu ada oknum-oknum seperti itu. Orang baiknya lebih banyak daripada oknumnya. Tapi oknum itu berani bersuara, berani malu. Sementara orang-orang baik lebih baik diam. Diam adalah emas. Keliru. Kalau diam itu membiarkan kebatilan, dosa malah, bukan emas. Neraka. Jadi kalau ada kebatilan, lawan seperti yang dilakukan oleh Indah Aprianti. Melawannya dengan santun kalau dia baik-baik. Ternyata dia tidak baik, ya diliput seperti Kang Deddy Mulyadi. Melawannya, walaupun dia hanya melihat dari YouTube, dari berita-berita di media, dia datang ke sana dan cukup menyakitkan. Begitu dilihat di jalan yang dia bangun, yang preman itu bangun, ternyata hancur seperti itu, kan dia malu sendiri. Itu salah satu contoh pentingnya punya media. Jadi solusi bagi dunia pendidikan sekarang diantaranya ada Berita Distik, ada faktanya.id. Media-media itu harus dimanfaatkan untuk bela diri, memaparkan apa yang sesungguhnya terjadi. Media cetak itu diantaranya, kemudian ada juga media online. Harus punya. Jangan takut, kalau dulu kan media itu hanya milik segelintir orang. Sekarang setiap orang boleh punya media online. Seperti saya sendiri punya media, ada Alam Edukasi, ada Waglo Cantik, dan masih banyak lagi media-media yang biasa saya edarkan berita-berita menarik dan sekitar dunia pendidikan. Kembali kepada pokok permasalahan kali ini, kita berbicara kebiasaan orang-orang sukses di malam hari. Semua peristiwa-peristiwa